Episode 653 sampai 654. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Melissa, yang mendorong Ariel, sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak terlihat seperti baru saja diculik. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyenandungkan sedikit lagu, karena tanpa kejadian ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ariel. Ariel sangat tidak berdaya dalam hal ini, karena semakin Melissa berperilaku seperti ini, semakin dia merasa kasihan pada Melissa. Lagi pula, ini adalah wanita yang mencurahkan semua perasaannya padanya. Dan ini adalah upaya yang ditakdirkan untuk tidak mendapatkan hasil. Mulai hari ini, kita jangan bertemu, kata Ariel tiba-tiba. Mendengar kata-kata ini, Melissa dalam suasana hati yang baik seperti disiram dengan air dingin. Tapi dia tersenyum paksa, berpura-pura tidak mendengar kata-kata Ariel. Ariel menekan rem kursi roda dan melanjutkan, "Kamu pergi dulu. Aku tidak perlu kamu mengantarku pergi." Melissa masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi tetesan kristal air muncul di matanya, dan berkata, "Ariel, kamu tidak harus bersikap tidak berperasaan. Ngomong-ngomong, aku juga cantik. Apakah kamu tidak menghargaiku? Mulai hari ini, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Kamu sebaiknya berhati-hati. Lain kali saya tidak akan menyelamatkanmu lagi." Ariel berkata dengan ringan. Melissa langsung menangis. Dia tidak berharap Ariel mengatakan ini padanya. Semenit yang lalu, dia bahkan membayangkan bahwa dia bisa kembali ke rumah Ariel dan terus merawatnya. "Ariel, tahukah kamu betapa banyak kerugian yang ditimbulkan kalimat ini padaku?" Melissa bertanya. "Kamu bertindak melawan diri sendiri. Apakah kamu ingin saya bertanggung jawab?" Ariel berkata dengan hampa. Melissa tertawa sedih. Dia memang melanggar dirinya sendiri. Dan ini adalah pertama kalinya dia begitu tidak tahu malu sehingga dia tidak menginginkan wajah untuk seorang pria. Tetapi sebagai gantinya, itu hanya penolakan yang lebih kejam setiap saat. Melissa menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini urusan saya sendiri bahwa saya bersalah karena murah. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan coba-coba hentikan aku." Petik 2. Apa gunanya jika kamu tidak kehilangan martabat saat kamu hidup sendiri? Kata Ariel. Melihat Melissa tidak berbicara, Ariel melanjutkan, "Kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Dan tolong jangan ganggu hidup saya." Melissa tiba-tiba kabur. Bagi seorang wanita, setelah dia menolak berulang kali, dia masih bisa menyambut Ariel dengan senyuman. Penampilan semacam ini telah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki intinya untuk Ariel. Tetapi ini tidak berarti Melissa dapat menahan pukulan seperti ini lagi dan lagi. Kata-kata Ariel benar-benar melukai Melissa, dan membuat wanita yang menderita luka itu sekali lagi merasakan sakit karena gesekan. Ariel menghela napas berat. Dia tidak ingin berbicara dengan tegas. Tetapi jika dia tidak melakukan itu, hubungan rumit antara dia dan Melissa tidak akan pernah terputus. "Maafkan saya," kata Ariel diam-diam melihat punggung Melissa. Tidak lama setelah Ariel dan Melissa pergi, Wisnu, yang sedang membereskan kekacauan, tiba-tiba menegang. Karena dia merasa ada seseorang di belakangnya, dan dia bisa muncul dengan sangat tenang. Pihak lain pasti seorang master. Bahkan jika seseorang datang menyerangnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Ini membuat punggung Wisnu langsung berkeringat. Tanpa diduga, kamu benar-benar akan direduksi ke titik di mana kamu main-main. Suara yang akrab datang dari belakang. Wisnu menoleh dan memandang pengunjung dengan ekspresi sangat terkejut. "Martinez," Wisnu berkata dengan tidak percaya. Sebagai anggota dari 4 sekte, Martinez memiliki status yang jauh lebih tinggi di Tianqi daripada Wisnu. Dan diketahui bahwa meskipun Martinez telah mencapai hasil yang luar biasa, dia selalu ingin memuja Umar sebagai gurunya. Untuk lebih meningkatkan statusnya, bahkan beredar rumor bahwa Martinez memiliki ambisi yang besar dan ingin menguasai keempat sekte tersebut dalam 100 tahun ke depan. Jika dia ingin melakukan ini, dia harus mewarisi jubah Umar dan menjadi murid Umar. Wisnu menebak tujuan kemunculan Martinez untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, fakta bahwa Umar ingin mengangkat Ariel sebagai murid telah menyebar ke seluruh Tianqi.
Beberapa orang menganggap masalah ini sebagai lelucon, berpikir bahwa Ariel tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Umar. Juga dikatakan bahwa Umar menyukai potensi Ariel, dan di bawah pelatihan Umar, Ariel kemungkinan besar akan menjadi yang terkuat di antara yang lain. Di bawah perbedaan pendapat, tidak peduli pernyataan seperti apa yang sangat tidak disukai Martinez, tetapi dalam pandangan Martinez, Ariel adalah pernyataan pertama. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi murid Umar? Kenapa? Apakah kamu terkejut melihatku? Kata Martinez ringan. Wisnu menggeleng, mengatakan, meskipun saya tidak mengharapkanmu untuk datang, tetapi ini tampaknya menjadi hal yang wajar. Umar memintamu untuk melindungi limbah Ariel. Tampaknya Anda telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kamu bahkan membantunya membersihkan sampah. Martinez tertawa. Para pembunuh sekuler ini bahkan sampah di mata Martinez, dan Ariel membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan orang-orang ini. Bagaimana dia bisa menjadi murid Umar dengan kekuatannya? Inilah yang harus saya lakukan. Bagaimanapun, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh Umar sendiri, kata Wisnu, secara khusus menyebut Umar, yang bisa dianggap sebagai pengingat kepada Martinez untuk menghentikannya dari kekacauan di Amerika. Cahaya dingin melintas di mata Martinez. Berkata, apakah kamu mengancam saya? Aku tidak berani mengancammu. Aku hanya mengingatkanmu. Kata Wisnu. Sosok Martinez berkelebat. Wisnu tidak mengelak, tapi Martinez langsung mencekik lehernya. Hanya saya yang memenuhi syarat untuk menjadi murid Umar. Mengapa Ariel benar-benar sampah? Martinez berkata pada Wisnu, penuh dengan niat membunuh. Siapa yang bisa menjadi murid Umar tidak ada hubungannya dengan saya, dan itu bukan keputusan saya. Kata Wisnu. Martinez tersenyum dingin dan berkata, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apa kau ingin dia menjadi murid Umar dan menaikkan statusmu di Tianqi? Saya pikir begitu. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi saya untuk dipromosikan di Tianqi. Tetapi apakah Ariel dapat menjadi murid Umar tidak ada di tangan saya. Apakah berguna bagimu untuk mengancamku? Kata Wisnu. Martinez secara tidak sadar meningkatkan kekuatannya, dan tanda merah segera muncul di leher Wisnu. Pada titik kritis ketika Wisnu hampir tercekik, Martinez melepaskan tangannya dan berkata, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Mulai hari ini, kamu tidak dapat lagi membantu Ariel. Apakah ini perintah Umar? Jika tidak, akan sulit untuk diikuti. Kata Wisnu. Martinez menatap Wisnu dengan tajam dan berkata, apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Dengan kekuatanmu, mudah untuk membunuhku. Tapi ketika aku mati, Umar akan mengirim orang yang lebih kuat untuk melindungi Ariel. Dan begitu saya memberitahu Umar tentang ini, posisi kamu di 4 sekte akan terguncang. Ini tidak sebanding dengan kerugianmu. Kata Wisnu, meski bukan lawan Martinez, ia penuh percaya diri. Karena ia adalah orang yang diutus oleh Umar sendiri, Martinez tidak akan berani bertindak gegabah. Martinez menggebrak dengan momentum yang menggelegar. Wisnu tidak bisa mengelak, dan melompat 5 meter. Yang saya punya adalah cara untuk mengatasi sampah ini. Saya berani merebut posisinya. Dia hanya memiliki jalan buntu. Kata Martinez ringan. Wisnu berdiri dengan tatapan sedih. Tapi tendangan ini membuatnya menderita. Dan dia juga mengerti jarak antara kekuatannya dan Martinez. Inilah manfaat dari status yang lebih tinggi, yang dapat membuat kekuatan lebih kuat. Dalam apokalipse, sekali terpinggirkan, itu akan menjadi pemborosan selamanya. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan posisinya, seperti istana dan sejenisnya. Mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbalik di apokalipse seperti ini. Selain menunggu kematian di Tianqi Pension, orang-orang setingkat itu boleh berharap menjadi kuat dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Wisnu memasang taruhan besar pada Ariel. Tidak hanya membiarkan Mustafa menyenangkan Ariel, bahkan dia sendiri bersedia melakukan apa saja untuk Ariel. Bahkan jika dia diancam oleh Martinez, dia tidak akan membiarkan Wisnu mundur setengah menit. Melihat kepergian Martinez, Wisnu mendesah, Ariel, aku khawatir kamu benar-benar dalam bahaya kali ini. Bahkan Martinez datang ke Amerika karena kamu.
Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Wisnu menggelengkan kepalanya, sedikit mengkhawatirkan Ariel. Dan pada saat yang sama berpikir bahwa Ariel akan menolak menjadi murid Umar. Itu bahkan lebih tidak berdaya. Bagaimanapun, bahkan orang-orang seperti Martinez sangat peduli dengan masalah ini. Tetapi Ariel tidak peduli. Episode 654. Di Villa Keluarga Wibowo. Setelah Suseno kembali dari Indonesia, dia gelisah sepanjang hari dan bertemu dengan Raditya. Hasilnya tidak sebaik yang dia bayangkan. Baginya, Ariel masih menjadi bom waktu. Setelah diledakkan, seluruh keluarga Wibowo tidak akan ada lagi, yang membuat Suseno sangat tidak ingin. Dia tidak dapat menerima bahwa keluarga Wibowo akan kewalahan oleh pemborosan seperti Ariel. Tetapi pada tahap ini, dia tidak ada hubungannya dengan Ariel. Umar, keberadaan yang tak terbayangkan. Dengan dia sebagai belakang panggung, Suseno tidak memiliki apa-apa selain ketidakberdayaan dan keputusasaan. Saat dia hendak pergi ke halaman kecil untuk berjalan-jalan, Suseno tiba-tiba melihat bahwa ada seorang pria muda yang sedang bertatap muka duduk di tempatnya. Mario berada di depan Suseno untuk pertama kalinya. Orang ini bisa muncul dengan tenang di halaman kecil dan pergi dari pandangan banyak pengawal keluarga Wibowo. Dia bukanlah sosok yang sederhana. Kamu siapa? Suseno bertanya dari kejauhan. Tidak berani mendekatinya sama sekali. Tidak lain adalah Martinez. Seperti yang dipikirkan Wisnu. Dia tidak akan secara pribadi mengambil tindakan terhadap Ariel, karena Umar telah menyuruhnya untuk mengambil Ariel sebagai muridnya. Jika dia sendiri yang membunuh Ariel, dia tidak hanya akan menjadi murid Umar. Dia juga akan membuat Umar marah. Jadi Ariel akan mati. Dan dia hanya bisa mati secara tidak sengaja. Jangan takut. Aku tidak ingin membunuhmu. Kamu sudah menjadi mayat di mataku, kata Martinez ringan. Suseno melirik Mario. Pada saat ini, Mario yang berotot telah mencapai kondisi pertempuran terbaik. Tetapi menghadapi Martinez yang berangin, Mario sama sekali tidak yakin. Meskipun Martinez sedang terekspos pada saat ini, ada banyak kekurangan. Tapi Mario merasa begitu dia menembak, dia akan mati. Melihat Mario mengangguk sedikit, Suseno mengertakkan gigi. Bagaimana dunia ini tiba-tiba berubah. Dulu ada Mario di sisinya, dan tidak ada yang bisa menghentikan Suseno membunuh. Tapi kali ini dia keluar dari sungai dan danau dan berubah menjadi tuan demi tuan. Mario tidak bisa mengalahkannya saat itu keluar. Karena kamu tidak datang untuk membunuhku, mengapa kamu mencari aku? Suseno bertanya. Kesepakatan. Lakukan bisnis yang kamu inginkan, kata Martinez. Suseno mengerutkan kening. Bertanya-tanya apa arti ucapan Martinez. Dan dengan situasi keluarga Wibowo saat ini, Suseno tidak tahu untuk berbisnis. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan, akan sia-sia jika krisis keluarga Wibowo tidak diselesaikan. Apakah kamu ingin uang? Kata Suseno. Martinez tersenyum dan berdiri dan berkata, apakah aku hantu yang malang di matamu? Bagi saya, uang hanyalah setumpuk kertas bekas. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja secara langsung. Tidak perlu membatasi. Kata Suseno. Anda ingin Ariel mati. Saya juga berharap sampahnya segera mati. Musuh Ariel adalah teman, kan? Kata Martinez. Musuh Ariel memang bisa menjadi teman. Suseno tidak hanya ingin Ariel mati, tetapi juga ingin dia dihancurkan. Tapi ini hanya imajinasi. Sekarang Wisnu melindungi Ariel. Dan ada Umar sebagai backstage Ariel. Modal apa yang dimilikinya untuk membuat Ariel mati? Meskipun itu benar, bukanlah hal yang mudah untuk menginginkan Ariel mati. Mungkin Anda tidak tahu orang seperti apa Ariel sekarang. Latar belakangnya bahkan lebih tak terbayangkan. Suseno sedih. Jelas dia hanya menganggap Martinez sebagai musuh biasa Ariel. Tentu saja saya tahu bahwa Umar ingin menerimanya sebagai murid. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang telah diambil limbah ini. Itu bisa sangat terhormat, kata Martinez dengan nada menghina. Dia selalu tampil sangat baik di 4 sekte, bahkan banyak. Semua orang mengira dia akan menjadi murid Umar, tetapi berita tentang Ariel keluar. Mendobrak kacamata semua orang juga membuat Martinez ingin membunuh Ariel. Jika Ariel tidak mati, posisinya akan diambil alih.
Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh Martinez. Suseno melirik Martinez tanpa sadar. Orang ini bahkan bisa mengenal Umar. Sepertinya identitasnya tidak biasa. Apakah Anda juga dari Apokalipse? Mario bertanya. Martinez melirik Mario dengan jijik. Dan berkata, aku bergabung dengan Tianqi pada usia 8 tahun. Lebih awal darimu. 8 tahun. Hati Mario kaget. Setiap orang yang bergabung dengan Apokalipse memiliki kekuatan atau bakat yang luar biasa. Dan orang ini dapat bergabung dengan Apokalipse pada usia 8 tahun. Jelas dia memiliki bakat luar biasa. Dan Mario pasti tidak bisa menebak. Dia pasti memiliki posisi yang baik di Tianqi. Apakah terjadi sesuatu pada Apokalipse baru-baru ini? Kenapa begitu banyak orang apokaliptik telah memasuki dunia? Siapa namamu? Mungkin aku pernah mendengar tentangmu. Mario bertanya. Aku takut membuatmu merinding. Martinez tersenyum. Mario memiliki jejak penghinaan di hatinya. Hanya sebuah nama. Bagaimana itu bisa membuatnya takut? Apakah kamu percaya padaku, Martinez? Kamu pasti pernah mendengar dua kata ini. Kata Martinez. Mario terkejut lebih dulu. Kemudian dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu Martinez. Mario berkata dengan kaget. Martinez sangat puas dengan perubahan ekspresi Mario. Namanya memang pantas dikagetkan. Tapi Suseno agak aneh. Hanya sebuah nama. Bagaimana itu bisa membuat orang takut begitu banyak? Sepertinya dia masih belum mengerti apa arti nama ini. Dan kamu perlu menjelaskannya. Martinez memandang Suseno dan berkata. Mario menarik napas dalam-dalam. Menenangkan suasana hatinya. Dan berkata kepada Suseno. Martinez dipuji sebagai orang paling berbakat di Apokalipse. Dan dia juga menyegarkan usia memasuki 4 gerbang. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang berusia kurang dari 10 tahun. Seseorang yang memasuki 4 gerbang pada usia 8 tahun mengatakan bahwa dia adalah putra Tianqi yang bangga. Dan tidak ada yang bisa menyamai prestasinya. Hahaha. Mendengar penjelasan Mario, Martinez tertawa gembira. Sangat bangga. Suseno tidak tahu apa artinya memasuki 4 gerbang pada usia 18 tahun. Tetapi itu adalah keajaiban bagi Mario. Atau untuk seluruh Tianqi. Karena 4 gerbang sudah menjadi milik tingkat inti. Yang mana banyak orang tidak dapat mencapai bahkan dalam hidup mereka. Martinez melakukannya ketika dia berusia kurang dari 18 tahun. Tidak ada seorang pun di masa lalu. Dan bahkan mungkin tidak ada seorang pun di masa depan. Seberapa kuat Martinez? Suseno tidak ingin membahasnya. Dia tidak pernah berada di Tianqi. Jadi dia tidak bisa memahami keterkejutannya. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik untuknya. Karena Martinez ingin membunuh Ariel, keluarga Wibowo bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat krisis. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Suseno bertanya pada Martinez. Aku bisa menahan Wisnu. Selama Wisnu tidak ada di sana, akan mudah bagimu untuk membunuh sampah seperti Ariel, Martinez bertanya pada Mario. Mario mengangguk dan berkata, jika bukan karena Wisnu, Ariel akan mati di tanganku. Ada banyak gunung dan sungai yang luar biasa di Indonesia. Beberapa di antaranya telah dikembangkan menjadi tempat-tempat indah untuk dinikmati orang, dan beberapa tempat terdaftar sebagai area terlarang. Di utara Indonesia, ada gunung dalam dan hutan tua yang belum berkembang. Di mata dunia, ini adalah tempat yang sepi, tapi nyatanya. Di sini hiduplah sekelompok orang di atas dunia. Mereka secara kolektif disebut Tianqi. Apa pentingnya keberadaan Tianqi? Kebanyakan orang Tianqi tidak tahu. Hanya sedikit inti yang dapat memahami mengapa Tianqi itu ada. Pada saat ini, di atas gunung, seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri menghirup angin. Dengan tangan ke belakang, kostum kuno itu tampak abadi. Dengan awan putih tidak jauh di atas kepalanya, yang sepertinya bisa dijangkau, menambah rasa keabadian pada lelaki tua itu. Buat dia lebih terlihat seperti dewa tua. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan di belakang pria tua berjanggut putih itu. Melipat tinjunya dengan hormat, dan sedikit membungkuk dan berkata, Umar, Martinez telah tiba di Amerika. Orang bernama Umar mendengar ini. Dia hanya mengangguk pelan dan berkata, begitu. Pria parubaya itu sedikit mengernyit.
Sekarang setelah dia mengetahuinya, mengapa dia tidak khawatir sama sekali? Meskipun orang Parubaya tidak tahu mengapa Umar menerima orang yang tidak ada di Tianqi sebagai muridnya. Karena dia melakukannya, pasti ada alasannya. Dan sekarang Martinez telah pergi ke Amerika, yang jelas mengancam Ariel. Tapi apakah dia tidak peduli sama sekali? Umar, Martinez turun gunung. Bukan hanya melihat lawannya. Apakah kamu takut Ariel akan mati di tangannya? Pria Parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa kamu tahu kenapa aku tidak menerima Martinez sebagai murid? Kata Umar, saya tidak tahu. Tapi saya sangat penasaran. Martinez adalah putra kaisar yang bangga dan pemuda terbaik di Tianqi. Pria Parubaya tidak sabar untuk mengatakan. Tidak hanya dia sangat penasaran, tetapi seluruh Tianqi tidak tahu mengapa Umar melakukan ini. Umar tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepalanya. Bersambung.